mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini mari Roh Kudus bicara buat kami, terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga ingin mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami, untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar saudara-saudara semua? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya pagi hari ini adalah maturity. Bahasa Indonesianya kedewasaan. Oke? Kita akan lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-7. Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-7, Alkitab bilang begini. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara semua. Waktu saya masih sekolah dulu dan kuliah, saya bukan tipe pelajar atau mahasiswa yang senang belajar. Saya nggak suka belajar. Saya anak nongkrong banget. Dan setiap mau ujian, semalam sebelumnya baru saya belajar. Ya, kita punya singkatan zaman dulu SKS. Sistem kebut, oh masih tahu ya saudara? Oke, kita satu frekuensi berarti ya. Sistem kebut semalam. Jadi saya belajarnya itu nggak tidur, kebut semalam. Nah keesokan harinya, waktu datang di kampus, hal yang normal terjadi kalau kita dipanggil sama teman kita. Jess, begitu. Nah saya juga dengan normalnya noleh ke mereka. Yes. Dan kita mulai ngobrol. Saya dengan teman-teman saya, saudara tahu nggak? Waktu saya lagi ngobrol sama mereka, itu semua huruf yang saya udah hafalin semalaman runtuh semua. Hilang semua dari kepala saya. Nah, waktu masuk di ruangan ujian, hasilnya adalah saya nggak bisa mengerjakan ujian-ujian tersebut. Dan itu berlangsung lama, saya nggak pernah sadar, semester 1 sampai semester 3. Semester 4 baru saya sadar. Ya, setelah SKS, sistem kebut semalam, waktu datang di kampus, ada yang manggil, saya udah gak mau noleh. Saya langsung jalan terus ya ke ruangan ujian, dan akhirnya saya bisa mengerjakan ujian-ujian sampai saya lulus. Nah hari ini saya kalau ditanya, Jess, masih tahu nggak semua mata kuliah zaman dulu yang pernah dipelajari? Tahu? Keuangan negara, tahu? Ekonomi mikro, tahu? Ekonomi makro, tahu. Tapi kalau ditanya, ngerti nggak? Saya nggak pernah ngerti. Cuman tahu aja. Nah, firman Tuhan ingin mengajarkan buat kita pada pagi hari ini, dari segala yang kau perolehlah pengertian. Karena orang yang tahu saja belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti tahu. Nah seringkali kita ini nggak tahu tapi udah komen. Kita nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Makanya seringkali
Anak-anak itu karena belum mengerti, mesti dikasih pengertian. Nah, sadly speaking, hal yang menyedihkan adalah seringkali umur kita katanya udah dewasa, tapi kita nggak ngerti apa-apa. Kita cuman tahu-tahu aja, nggak pernah ngerti. Banyak istri cuman tahu suami mereka tanpa mengerti mereka. Banyak suami cuman tahu istri mereka tanpa mengerti mereka. Banyak orang tua cuman tahu bikin anak, tapi mereka nggak ngerti anak-anak mereka. Makanya waktu pengertian tidak terjadi, biasanya konflik terus berkepanjangan, karena nggak ngerti. Ya, bahwa generasinya orang tua celananya bahannya lengkap, generasi anak-anak kita kekurangan bahan. Mereka pakai jeans robek. Kalau kita nggak punya pengertian, konflik akan terus terjadi. Ingat baik-baik, setiap generasi warnanya berbeda-beda. Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Beda-beda setiap warna generasi. Kita mesti get the understanding. Harus mendapatkan pengertian. Nah, Alkitab jelas catat, waktu kita mengerti, pengertian itu seperti pintu gerbang, hikmat masuk ke dalam kehidupan kita. Dan hikmat dari Tuhan gak ada di Google. Hikmat dari Tuhan gak ada di YouTube. Hikmat dari Tuhan itu di delivery dari Tuhan ke saudara dan saya yang mau punya pengertian. Tahun 2015, Hollywood mengeluarkan film box office judulnya Sully, yang main Tom Hanks. Ada yang nonton? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? I'm kidding. Jadi film Sully ini film true story saudara, kejadian nyata. Kejadian nyatanya itu tahun 2008. Jadi Sully ini adalah seorang pilot pesawat dari US Airways, ya. Tipe pesawat yang selalu dikendarainya namanya adalah Airbus A320. Nah, hari itu dia take off dari LaGuardia Airport, bukan dari Ahmad Yani ya. Dari airport di kota New York. Cuaca cerah, good weather. Tapi tiba-tiba di ketinggian tertentu ada kumpulan burung terbang ke arah pesawat US Airways ini. Dan menabrak mesin di sebelah kanan. Meledak dan mulai kebakar mesinnya sebelah kanan. Kapten Sully dalam 9 detik, berapa detik saudara? 9 detik. Dalam 9 detik dia memutuskan pesawat harus muter balik, ya, dan didaratkan secara darurat di Hudson River, di sungai Hudson, kota New York. Singkat cerita, pesawat ini mendarat darurat dengan mulus dan semua penumpang selamat. Pramugari dan pramugara waktu di interview mereka bilang, "Kapten kami itu tenang sekali. Dalam keadaan kami lagi panik semua, dia super tenang. Dia mendirect kita dengan baik. Semua penumpang harus balance, sayap kanan dan sayap kiri. Dia tenang." Nah, waktu kejadian ini udah selesai, Kapten Sully dipanggil sama perusahaan karena dianggap dia bikin rugi perusahaan ini. Karena satu pesawat hilang, itu mahal sekali. Dia mulai diinterogasi. Dia ditanya sama interrogatornya, "Kamu udah latihan ratusan kali pakai simulator pesawat A320. Dari ketinggian tersebut, kamu seharusnya masih bisa kembali ke airport. Kenapa didaratin di sungai? Kita jadi rugi." Tahu nggak Kapten Sully dengan tenang dia jawab gini, "Di mesin simulator itu yang serba tepat, serba precise, ya, di mesin simulator itu tidak ada 9 detiknya. Ya, coba dia bilang sama interrogatornya, dikurangin 9 detik itu mesin. Dikurangin sama mereka, dipasang mesin simulatornya. Ternyata pesawatnya waktu balik nggak sampai ke airport waktu dikurangin 9 detik, tapi sampainya di gedung apartemen. Nabrak. Jadi dalam 9 detik, ya, dia memutuskan, dia berhitung, ya, menurut mesin simulator dikurangin 9 detik, ya, saya nggak sampai ke airport. Dia berhitung dalam 9 detik.
Pertanyaan kedua, kok kamu bisa segitu tenang? Ya, stres levelnya nggak naik, ya depresinya tidak naik. Kenapa kamu tenang sekali? Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya begini. Karena saya mengerti buku panduannya Airbus A320. Makanya saya tenang. Makanya sekali lagi Alkitab pengen mengajarkan buat kita. Dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jangan cuma tahu-tahu judul-judul kitab di dalam Alkitab kita. Tapi mulai dapatkan pengertian. Dapatkan pengertian tentang Alkitab. Ya, karena ini juga yang menyedihkan dari orang-orang Kristen. Kita seringkali cuma tahu Tuhan Yesus tanpa mengerti dia. Kita cuma tahu, oh ntar lagi dia mati, Jumat Agung. Oh dia lahir tanggal 25 Desember. Kita cuma tahu-tahu aja. Tapi nggak pernah get the understanding. Makanya kita nggak pernah dewasa. Kita terus kekanak-kanakan. Sekarang, yuk kita lihat Ibrani pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara kalau lihat judul perikopnya, peringatan supaya jangan murtad. Ibrani 5 ayat 12, 13, dan 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang apa saudara? Kebenaran, sebab ia adalah anak kecil, ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Judulnya peringatan supaya jangan murtad. Saya mau tanya, saudara kalau dengar kata murtad, apa yang mendarat di kepala saudara? Pindah agama, pindah kepercayaan. Nah ternyata Alkitab nggak pernah mencatat definisi murtad seperti itu. Alkitab nggak pernah mencatat murtad artinya adalah pindah kepercayaan, nggak pernah. Tapi yang Alkitab catat buat saudara dan saya, pengertian murtad adalah people with no progress. Seseorang yang memilih tidak mau maju, tidak mau bertumbuh, tidak mau berubah. Itu pengertian murtad yang sesungguhnya, bukan pindah agama. Murtad adalah orang-orang yang memilih diam di tempat, jalan di tempat, lari di tempat. Gak pernah mau maju. Makanya penulis Ibrani jelas catat buat kita semua, ditinjau dari segi waktu. Sudah seharusnya kamu jadi pengajar. Tapi ternyata kamu masih memerlukan susu. Murtad dianalogikan sama penulis Ibrani dengan susu dan makanan keras. Dan ternyata banyak banget orang Kristen di GB Gajah Mada tapi nggak ada. Banyak banget orang Kristen yang mentalnya masih mental susu. Padahal ditinjau dari segi waktu sudah seharusnya bisa ngajar. Ngajar anak-anak di rumah, ngajar cucunya, dan lain sebagainya. Tapi kita senengnya tahu beres. Mentalnya orang Kristen tahu beres, anak-anak titip aja sama guru sekolah minggu. Cuman seminggu sekali loh sama guru sekolah minggu. Ya, gedean dikit titip aja sama youth pastor. Ditinjau dari segi waktu, seharusnya kita udah bisa ngajarin mereka. Tapi mental kita, mental susu, mental dicekokin. Tahu beres. Kita nggak pernah mengembangkan kemampuan mengunyah makanan keras. Anak kita saudara, kalau sampai umur 7 tahun, minumnya masih susu, saudara bawa dia ke dokter nggak? Bawa pasti. Kita akan tanya sama dokter, dok, kenapa dia menolak makanan yang ada teksturnya? Kenapa minumnya susu terus? Mungkin something's wrong di pencernaannya. Ya. Nah, kalau kita di alam jasmani bisa kayak gitu, kenapa di alam rohani kita sulit melakukan itu? Kita nggak mau bertumbuh. Kita cenderung murtad, diam di tempat, ya, comfort zone, tahu beres, dan dicekokin sama susu. Oh ada Pak Nathan, tenang aja. Ada Pak Daniel, ya, ada Babe Johan, ya, tunggu aja, ya.
Kita nggak mau mengembangkan kemampuan mengunyah makanan keras, mengunyah firman Tuhan. Saya punya sahabat, dia besar di Prancis. Dia orang Bulgaria, campur sama Iran darahnya. Dia gede di Paris, Prancis. Nah pandemi kemarin kita nggak bisa ketemu, cuman bisa video call, cuman bisa telepon-teleponan. Nah 2022 akhirnya kita bisa ketemu di Bali. Ya. Dan waktu sampai di Bali, dia langsung ngomong gini, Jess, kita makan ke tempat makan yang biasa kan gitu. Tahu nggak, tempat makan yang biasa itu jualan nasi babi kecap. Saudara mesti ke situ, saudara. Ya, kalau ke Bali, ke Sanur, nama restorannya The Hub, HUB. Itu ada nasi babi kecap, kita kalau makan, langit terbuka. Malaikat naik turun, kelihatan. Enak banget. Nah teman saya bilang langsung, yuk kita ke situ, yuk gitu. Nah waktu sampai di situ kita sama-sama pesennya. Nasi babi kecap, datang. Gede di Prancis, gede di ibu kota. Ya, Jakarta, Indonesia. Kita orang Indonesia kalau makan, makanan tuh kayak diminum. Cepet banget. Ya, betul kan? Semarang sama kan? Orang Indonesia kalau makan waktu datang, gak sampai 10 menit tuh nasi babi kecap hilang dari pandangan saya. Waktu saya noleh ke sahabat saya, dia baru 2 hap. Saya tanya, kenapa rasanya beda sekarang? Oh enggak, I like it. Tapi masa kamu lupa, dia bilang, kamu kan gede di Jakarta, saya gede di Prancis. Orang Indonesia mengunyah 32 kali, Prancis 72 kali. Makanya orang Prancis, di restoran-restoran di Prancis, kalau udah jam dinner, jam makan malam, kalau restorannya penuh, udah gak terima tamu lagi. Beda sama Indonesia, udah penuh kita datang kan, berdiri di pinggir meja kalau perlu. Udah nih, udah. Hah? Udah mobil nih. Hah? Orang Indonesia kan, Prancis gak bisa. Karena mereka kalau makan super lama, 72 kali. Dan dia jelasin buat saya. Kita diajarin di Prancis, waktu kita lagi mengunyah, itu enzim di mulut kita akan bercampur dengan makanan, dan waktu turun ke pencernaan jadi gizi yang bagus. Saya langsung mikir, bener juga ya, makanya kita orang Indonesia setiap habis makan begah. Karena makannya kecepetan. Kembung, pakai tali sepatu keringet dingin. Hah? Kok saudara belaga lupa gitu mukanya? Hah? Karena kita cara makannya terlalu cepat. Nah waktu dia lagi cerita seperti itu, saya teringat sama perikop ini. Seringkali kita nggak pernah mengembangkan kemampuan mengunyah. Makanya akhirnya kita kekanak-kanakan terus. Oke? Nah kemampuan mengunyah itu begini. Otak manusia saudara diciptakan sama Tuhan itu ada 2. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri isinya yang berat-berat. Matematika, untung rugi, ayat-ayat hafalan, ya, aturan-aturan otak kiri. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Nah, otak kanan manusia isinya yang rileks. Otak kanan manusia rileks banget. Makan, minum, dengerin musik, ya, nonton konser, lihat lukisan, jatuh cinta, otak kanan. Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kiri. Oke? Nah, bayangkan Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat. Yesus, bangsa Yahudi. Banyak buku, banyak penafsiran, banyak literatur yang mencatat orang Yahudi tidur aja tuh ngitung. Nah, makanya sadar nggak saudara, Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Dan metode pemuritan Yesus, pernah punya foto Yesus lagi depan papan tulis, muridnya lagi duduk ber-12? Gak ada, yang kita semua punya fotonya Yesus lagi duduk sama ber-12 di meja makan, bukan di ruang kelas.
Saya bingung sampai hari ini yang fotoin mereka ber-13 itu siapa? Nah, ternyata metode pemuritan Yesus sampai hari ini masih relevan. Ya, karena dia ajakin muridnya naik perahu, di bawah pohon, itu metode pemuritan Yesus. Nah, sebelum pandemi, ada seorang dosen dari universitas di Jakarta, dia upload sebuah cerita di sosial medianya. Dia cerita begini, saya selama deliver mata kuliah, menggunakan metode Yunani. Yunani itu guru di depan papan tulis, murid-muridnya pada duduk. Itu metode Yunani. Selama saya menggunakan metode orang Yunani, setiap akhir materi, saya biasanya bertanya sama mahasiswa, ada yang mau bertanya? Biasanya nggak ada yang mau bertanya, saudara. Dan kalaupun bertanya, pertanyaannya di luar konteks, Pak, liburnya kapan? Gitu. Nah, karena dia mulai frustrasi, dia akhirnya menemukan, dia bilang, saya menemukan metode orang Yahudi, bukan orang Yahudi sebenarnya. Metodenya Yesus. Ya. Dia jadi satu hari di ruang kelas dia ngomong gini, kelas minggu depan kita kuliah nggak di sini, tapi pindah ke mall. Di kafe ini kalian nggak usah bawa alat tulis, nggak usah bawa buku, bawa uang aja, buat beli makan dan beli minum. Wow, seneng mahasiswanya. Ya, minggu depannya benar kuliah di sebuah kafe. Kuliah yang biasanya 1,5 jam dan boring dan gak ada yang mau bertanya, tiba-tiba berubah jadi 5 jam. Dan semua mahasiswa yang tadinya mesti dipancing-pancing untuk bertanya, tiba-tiba bertanya sendiri. Dan akhirnya metode kuliah mereka hari itu jadi metode brainstorming, tukar pikiran sambil makan dan minum. Ya. Dan ternyata yang paling luar biasa waktu ujian, semua nilai mahasiswanya A+. Dan ternyata ini adalah metode Yesus yang sampai hari ini masih relevan. Saya mau tanya sama saudara, deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Ruang meeting atau meja makan? Kalau di ruang meeting, nggak ada muffin, nggak ada kopi, addendum terus kontraknya. Salah nih, salah. Ini salah. Tapi waktu muffin keluar, kopi keluar, otak kanan kerja, otak kirinya tumpul. Tanda tangan. Betul? Yang masih single, ada yang single? Yang masih single, kalau nyatain cinta, jangan pernah di atas angkot. Ditolak pasti. Ajak makan, salmon, lodeh. Ajak makan. Udah 2-3 hap, otak kanan udah full bekerja, nyatain, saya suka sama kamu. 100% diterima. Masterclass loh ini. Hah? Nah, ternyata otak kanan saudara dan saya itu seharusnya digunakan untuk mengunyah, merenungkan firman Tuhan. Kita enggak. Kita cuma hafal ayat kan di otak kiri. Kita cuma ngerti ayat di otak kiri. Enggak pernah dikunyah. Enggak pernah direnungin. Waktu enggak pernah dipakai otak kanan, iblis masuk. Iblis masuk, iblis kasih bahan perenungan yang lain. Iblis kasih makanannya dia. Ya, bahan perenungan dari iblis bukan firman Tuhan. Ya, khawatir. Pernah dengar? Tahu firman tapi khawatir. Pernah dengar? Atau sering buat? Tahu firman, hafal ayat, ya, overthinking otak kanannya. Ya, tahu ayat yang direnungin suami orang. Gajah Mada nggak ada, Jakarta banyak. Yang direnungin gitu-gituan. Tapi tahu ayat. Makanya Daud ngerti banget, dia buka kitab Mazmur, renungkanlah firman Tuhan tiap hari Natal, gitu. Siang dan malam. Karena iblis menyerang saudara dan saya sama, siang dan malam juga. Wahyu 12 kan, dia mendakwa kita siang dan malam. Kalau kita nggak pernah mengembangkan kemampuan mengunyah di rumah, ya, di kamar saudara, mulai belajar merenungkan firman Tuhan, kita akan terus kekanak-kanakan. Yuk lihat ayat 13.
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya, kata kebenaran di ayat ini bahasa Inggrisnya righteousness. Yang sebenarnya bukan kebenaran, tapi posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Orang dewasa akan mengerti posisinya di hadapan Tuhan. Bukan cuma tahu aja, tahu kebaktian, tahu pelayanan, bukan cuma itu. Tapi dia mulai mengerti ajaran tentang posisinya di hadapan Tuhan. Bahwa posisinya dibenarkan di hadapan Tuhan karena kematian Yesus. Karena hukum Taurat dan semua agama yang ada, ajarinnya sama. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Kamu bikin yang baik, kamu mendapatkan kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu mendapatkan yang jahat. Semua ngajarin yang sama, cuman Yesus yang ngajarin yang beda. Kamu sudah buat kejahatan, saudara dan saya, tapi kamu menerima kebaikan yang kamu nggak pantas sebenarnya. Karena semua keburukan kalian, saya sudah tanggung di atas kayu salib. Cuman Yesus yang ngajarin kayak gini. Waktu kita nggak ngerti dia, kita akan terus kekanak-kanakan. Anak kecil, yes, mesti diajarin hukum Taurat. Ya, orang Kristen yang masih bayi, mesti diajarin hukum Taurat. Dan ini ada ayatnya di Roma 2, nanti baca di rumah. Kita udah nggak ada waktu membahasnya. Rasul Paulus bilang, ahli Taurat itu pengajar orang-orang yang belum dewasa. Bahasa Inggrisnya saya senang banget. Teacher of babies. Pengajar bayi-bayi. Yang taunya cuma dicekokin. Ya mesti begitu memang. Masih bayi kok. Anak-anak kalau ke rumah saudara, jelas mesti diajarin boleh dan gak boleh. Jelas banget. Nah itu panci soto panas, hati-hati. Nah itu dispenser yang ada warna merahnya tuh air panas, hati-hati. Nah itu kompor, nah itu pisau tajam. Anak-anak normal digituin. Udah gede-gede kayak gini, bertamu di rumah orang, saudara mau digituin? Pisau tuh tajam, hati-hati ya bu. Kan gak perlu. Nah makanya orang yang gak ngerti ajaran tentang posisinya di hadapan Tuhan, mereka akan terus kekanak-kanakan. Ayat 14 coba lihat. Tetapi makanan keras, ini dia, adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai apa saudara? Panca indera yang terlatih, ya skillful untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini orang dewasa. Gak perlu dicekokin boleh atau gak boleh, tapi dia punya kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat. Ini dia. Saya suka ditanya sama banyak bisnismen, Pak, saya kalau lagi pertemuan sama rekan-rekan suka ada LC datang. Saudara tahu LC? Saudara belaga gak tahu gitu? Hah? Ada perempuan-perempuan nih datang Pak gitu. Nah orang-orang Kristen, bisnismen yang dewasa, rohnya langsung ngomong gini, ini saatnya saya pulang. Hah? Tahu membedakan bukan, lo gak boleh ke tempat itu ya, bukan gitu-gitu. Dibilang gak boleh, malah pengen nyoba nanti. Hah? Kok belaga lupa? Tapi kita harus mengembangkan kemampuan yang ini bukan dari Tuhan. Proyek itu bukan dari Tuhan. Teman-teman ini bukan dari Tuhan. Ini yang dari Tuhan. Punya kemampuan seperti itu. Panca indera kita skillful, terlatih. Bisa skillful dari mana? Latihan ngunyah tadi. Saya di Jakarta punya usaha F&B saudara. Food and beverage. Dan hampir tiap hari ada food testing di rumah kami. Ya, nyobain menu baru. Buat saya, mama saya itu adalah master chef, bukan Gordon Ramsay. Gordon Ramsay selalu marah-marah karena ada kamera. Mama saya dapurnya nggak ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. Jadi buat saya, master chef tuh mama saya, bukan Gordon. Nah, kalau ada acara food testing, mama saya nggak nyobain sepiring, nggak. Cuman satu hap dicoba sama dia. Dia bisa breakdown semuanya. Ini daun jeruknya ketinggian, kemanginya kurang, mericanya kayak belinya di toko itu, tahu loh dia.
Ini kayaknya kurang ini mesti dilebihin. Hanya dengan 1 sendok. Panca inderanya yang namanya lidah mama saya terlatih banget untuk mengunyah makanan keras. Dia bisa membedakan semua ingredients. Orang dewasa seperti itu. Dia tahu membedakan. Bukan dicekokin ini boleh ya, itu nggak boleh. Enggak, dia udah tahu. Mana yang boleh, mana yang... Dia bisa membedakan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Judul perikopnya itu Hari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 Alkitab bilang begini. Tetapi apa saudara? Bertumbuhlah. Ingat tadi murtad? Ingat pengertian murtad? Tidak bertumbuh. Ya, tidak ada progres. Disuruh bertumbuh ke arah mana? Dalam kasih karunia, bukan ke arah hukum Taurat ya. Ya. Dalam kasih karunia dan dalam pengenalan atau pengertian akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus pesan buat kita semua, kita harus bertumbuh ke arah kasih karunia. Ya, bukan jadi ahli Taurat, tapi jadilah ahli kasih karunia. Keluarga saudara perlu ahli kasih karunia. Keluarga saudara nggak perlu ahli Taurat ini. Kenapa lo nggak gereja? Kenapa enggak? Keluarga saudara perlu ahli kasih karunia. Mereka nggak ke gereja, nggak usah ajak ke gereja, ajak makan. Hah? Waktu di meja makan jangan. Kenapa tadi 6:30 nggak gereja? Jangan gitu-gitu. Ngomongin yang lain, ya, ngomongin agak lain gitu loh. Hah? Ngomongin yang lain. Saya percaya waktu saudara memutuskan bertumbuh ke arah kasih karunia dan menjadi ahli kasih karunia, mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Saya percaya janji firman Tuhan akan terjadi. 1 orang selamat, seisi rumah saudara akan diselamatkan sama Tuhan Yesus. Kalau kita memutuskan bertumbuh ke arah kasih karunia. Karena begini, kalau kita nggak bertumbuh ke arah kasih, saya khawatirnya kita akan bertumbuh ke lawannya kasih. Tahu lawannya kasih? Nafsu. Itu lawannya kasih. Saya atas anugerah Tuhan udah 27 tahun melayani saudara. Saya sering ketemu di gereja, orang pelayanan, rajin kebaktian, tapi nafsuan. Di Gajah Mada nggak ada. Di Jakarta banyak rajin melayani, rajin ke gereja, semua urusannya, semua omongannya soal Tuhan, tapi nafsuan. Kota Korintus, di tempat Paulus dibukakan pewahyuan tentang kasih. Ya. Kota Korintus sebenarnya dikuasai sama nafsu. Salah satu dewi yang disembah sama orang-orang Korintus namanya dewi seks. Dewi yang namanya Afrodit. Dewi seks. Suaminya banyak, selingkuhannya banyak, anak-anaknya banyak, Afrodit. Nama anak sulungnya ngeri banget, Eros. Bahasa Indonesianya nafsu. Anak nomor 2 namanya Phobos. Akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut. Pernah ketemu keluarga anak-anaknya namanya begini? Eros mandi dulu. Takut jam sekolah nih. Hah? Nama anak-anaknya Afrodit seperti itu. Dan saudara ngeh nggak? Waktu seseorang nggak bertumbuh ke arah kasih, biasanya 2 isu ini akan menguasai dia. Nafsu sama takut. Saya ketemu orang Kristen nafsuan. Ya, nafsu pengen cepat kaya. Pernah dengar? Ya. Nafsuan, nafsu mau balas dendam, nafsuan. Tapi rajin gereja. Ingat tadi otak kanannya nggak dipakai? Nafsuan banget. Saya sering duduk sama banyak bisnismen di Jakarta. Saya cuma sering ngobrol sama mereka, jangan nafsu pengen cepat kaya. Karena buku panduan kita seharusnya Alkitab. Boleh baca buku yang lain soal bisnis. Ya, tapi buku panduan kita Alkitab. Rule number 1 mau bangun usaha, kitab Amsal udah. Orang yang pengen cepat kaya, hukumannya banyak. Orang yang bisa dipercaya, berkatnya banyak.
Bisnis is a trust. Membangun usaha sama dengan membangun kepercayaan. Kalau telat nganter, kasih tahu. Telat bayar, kasih tahu. Jangan kabur. Jangan orangnya telepon, banknya tahu, mbak bilang saya nggak ada. Jangan gitu-gitu. Kasih tahu. Orangnya nanti marah, nggak apa-apa. Yang penting posisi kita benar di hadapan Tuhan. Janji mesti ditepati. Ingkar janji kita lagi suruh orang-orang, klien-klien jangan percaya sama saya. Orang yang bisa dipercaya berkatnya banyak. Proyeknya banyak kalau pakai bahasa sekarang. Kliennya banyak karena bisa dipercaya. Tapi yang nafsu pengen cepat kaya, hukumannya banyak. Jangan nafsuan. Jangan nafsuan. Kalau janji tepati. Janji sama anak-anak tepati. Karena anak-anak adalah kaum yang paling pintar nagih janji. Kita bilang sama mereka, Sabtu ke time zone ya, nggak bisa tidur loh mereka. Mereka lagi mimpi lagi di Jurassic Park beneran. Tiba-tiba hari Sabtu, Dad, Ma, ayo ke time zone. Oh sorry nak, ada meeting. Meeting di mana? Udah mulai nangis. Meeting di gereja. Ya ampun, meetingnya di gereja lagi. Kita lagi ngomong ke anak-anak apa? Jangan percaya mama sama daddy. Jangan percaya sama kita. Di kebaktian kita suka janji-janji, saya dengar. Janji sama Tuhan. Terus yang ingkar janji siapa? Tuhan apa kita? Kita lagi suruh Tuhan ngapain? Bisa jawab sendiri kan? Jadi kalau nggak ada klien, nggak ada proyek, ya jangan salahin siapa-siapa. Cek dulu, saya ini bisa dipercaya apa enggak? Yang kedua, orang kalau udah nggak bertumbuh ke arah kasih, dia akan dikuasai sama ketakutan. Overthinking, ingat tadi otak kanan, gak dipakai renungin firman Tuhan, overthinking, khawatir masuk. Saudara tahu nggak arti overthinking? Kita lagi DP, masalah yang nggak ada, di down payment sama kita, dipikirin akhirnya datang tuh masalah. Jangan takut, karena saudara dan saya jalan sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Takut mesti dihadapi, karena takut itu dari iblis. Yang mesti dihindari adalah bahaya. Kalau udah jelas ada ular kobra depan saudara, jangan didatengin. Kamu lucu amat, sini dong, sini. Itu namanya blow on. Itu bahaya soalnya. Ada beruang, ih gemoy lucu banget, peluk dong. Itu blow on, itu bahaya itu beruang. Bahaya dihindari, takut dihadapi. Ayat terakhir, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, kebalik saya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa saudara? Dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan ini kurang pas ya untuk Alkitab bahasa Indonesia, karena bahasa Yunaninya katargeo. Bahasa Inggrisnya destroy. Jadi bukan ditinggalin tapi dihancurin. Oke? Kita kalau ketemu anak kecil lagi flu berat, terus nggak boleh makan es krim, lucu banget ya itu anak ya. Ya, aku mau es krim gitu. Kita ngeliat, ih lucu banget. Tapi mau ngasih es krim juga nggak tega. Bayangin nggak kalau udah tua kayak gitu? Di Jakarta, GBI Gajah Mada nggak ada. Jakarta. Dia sayang sama aku, tapi dia suami orang, tapi dia paling ngerti aku. Di sini nggak ada. Udah tua, tapi kanak-kanakan. Makanya tua tuh pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Dewasa bukan ditandakan karena posisi, karena jabatan, bukan. Tapi dewasa tuh pilihan. Mau dihancurkan nggak sifat kekanak-kanakan? Kalau enggak, kita akan terus childish, kekanak-kanakan. Mentalnya mental susu.
Waktu ada masalah, jangan cuman tahu ada masalah, tapi mulai get the understanding. Kenapa masalah ini saya harus alamin? Dapetin pengertian. Ingat tadi, pengertian adalah pintu gerbang hikmat Tuhan masuk. Waktu kita cuma tahu kekanak-kanakan, kenapa saya gini, kenapa saya begitu. Tapi coba mulai tenang dan dapetin pengertian. Saya percaya Tuhan akan kirim solusi buat saudara. Tuhan akan kirim hikmatnya buat saudara. Nih hikmatnya gak main-main, gak ada di mana-mana soalnya. Langsung delivery surga ke saudara. Syaratnya cuma satu, get the understanding. Cerita terakhir, semenit terakhir. Petrus waktu pertama ketemu Yesus, ya, Lukas 5, abis perahunya mau tenggelam, tangkapan banyak, dia berlutut, dia ngomong gini sama Yesus, "Depart from me, I'm a sinful man." Pergi dari aku karena aku orang berdosa. Dan kalimatnya Petrus sampai hari ini masih terdengar dari orang-orang Kristen. Saya masih ini banget, saya gak maulah ke gereja. Saya masih ini, saya banyak dosanya, saya kotor banget. Kira-kira seperti itu, kalimatnya Petrus, pergi, saya orang berdosa. Yesus bilang, mulai hari ini kamu penjala manusia, bukan penjala ikan. Direkrut sama Yesus. 3,5 tahun ikut Yesus. Di akhir 3,5 tahun, dia nyangkal Yesus 3 kali. Ayam berkokok, Yesus lagi disiksa. Yesus udah warn dia soal ayam berkokok, soal nyangkal. Dan waktu 3 kali dia nyangkal ayam berkokok, Yesus noleh ke Petrus. Saya percaya Yesus waktu lihat Petrus dengan penuh kasih dan pengampunan. Dia nggak ngelihat Petrus. Dia nggak gitu-gituin Petrus. Kalau Petrus digituin, Petrus nggak ada lagi di Alkitab. Petrus akan pindah ke Semarang. Yohanes 21 di Danau Tiberias. Sesudah dia nyangkal, dia datengin Yesus. Beda waktu dia masih Kristen baik. Dia suruh Yesus pergi. Pergi, saya orang berdosa. Bedanya waktu dia udah ngerti siapa juru selamatnya. Dia udah ngerti siapa Yesus. Waktu dia bikin salah, malah dia datengin Yesus. Bukan pergi dari Yesus. Semua agama mengajarkan kalau saya bikin salah, mati gue. Cuman Yesus yang mengajarkan, kalau kamu bikin salah, lari ke aku. Aku sanggup memulihkan kamu. Aku sanggup membuat kamu gak merasa bersalah lagi. Ya, pergi dan jangan ulang salah yang sama. Itu Tuhan Yesus. Dewasa. Jangan lagi muka dua, jadilah orang dewasa. Saya percaya hal-hal yang luar biasa akan mendarat dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget aminnya kalau gitu-gitu ya.